Gunung Rinjani bukan sekadar gunung tertinggi kedua di Indonesia. Ia adalah gerbang antara dunia yang terlihat dan yang tersembunyi. Setiap tahun, ribuan pendaki datang menantang jalurnya, mengagumi keindahan kawah danau, dan mencari damai di puncaknya. Tapi, tak semua yang naik kembali pulang. Ada yang hilang tanpa jejak. Ada yang ditemukan dalam kondisi tak wajar. Dan ada pula yang kembali dengan jiwa yang bukan lagi miliknya. Ini adalah kisah tentang satu pendaki yang menolak percaya pada larangan, yang berjalan seorang diri melewati batas yang tak kasat mata, dan menjadi bagian dari sesuatu yang tak pernah bisa dijelaskan oleh logika. Inilah kisahnya, pendaki terakhir Gunung Rinjani. Malam itu, kabut tebal menyelimuti lereng Gunung Rinjani. Angin berdesir dingin, seolah membawa bisikan dari dunia lain. Seorang pemuda bernama Andra, pendaki berpengalaman asal Surabaya, nekat melakukan pendakian seorang diri. Tujuannya hanya satu, menaklukkan Rinjani sebelum batas waktu pendakian ditutup musim itu. Andra sudah beberapa kali mendaki gunung di Indonesia, tapi Rinjani punya daya tarik tersendiri. Bukan hanya karena keindahannya, tapi karena kisah-kisah gaib yang sering terdengar dari para pendaki sebelumnya. Tentang suara gamelan tengah malam, sosok wanita berbaju merah yang berjalan di bibir kawah, dan tawa anak-anak dari dalam hutan yang tak pernah terlihat wujudnya. Namun Andra tak percaya mitos. Baginya, semua itu hanya bubu cerita dari para pendaki penakut. Hari pertama pendakian berjalan lancar. Ia sempat berpapasan dengan sekelompok pendaki lain yang turun lebih awal. Mereka memperingatkan Andra. "Mas, jangan lanjut sendirian. Di atas, kabarnya lagi tidak bersahabat." Andra hanya tertawa sambil menepuk pundak salah satu dari mereka. "Tenang, aku udah sering naik turun gunung. Rinjani bukan yang pertama." Namun malam pertama di pos 3 mengubah segalanya. Sekitar pukul 2 dini hari, suara aneh terdengar dari balik semak. Seperti langkah kaki banyak orang. Andra mengintip dari tenda, tapi tak ada siapa-siapa. Hutan sunyi. Tapi suara itu makin dekat. Lalu terdengar suara wanita menyanyikan tembang Jawa kuno. Meski ia tahu jelas, Rinjani berada di Lombok, bukan di tanah Jawa. Jantung Andra berdetak cepat. Ia kembali masuk tenda, menutup resleting rapat-rapat, dan memejamkan mata sekuat tenaga. Tapi suara itu tak berhenti. Justru kini, terdengar seperti seseorang yang sedang merangkak, mengelilingi tendanya. Pagi harinya, Andra menemukan bekas-bekas tanah di sekeliling tendanya seperti dicakar. Dan di tanah tepat di depan pintu tenda, ada jejak kaki telanjang, kecil dan mengarah ke dalam. Padahal ia tidur sendiri. Meski gentar, Andra tetap melanjutkan pendakian. Di perjalanan menuju Pelawangan Sembalun, ia merasakan sesuatu aneh, seperti dia sedang diikuti. Sesekali ia menoleh, tapi jalur kosong. Namun tiap kali ia berhenti, suara lengka itu pun berhenti. Seakan makhluk itu menirunya. Menjelang sore, kabut turun cepat. Dandra sampai di Pelawangan dalam kondisi lelah dan mental mulai terkikis. Ia mendirikan tenda, tapi tak bisa tidur. Karena dari kejauhan, samar-samar terlihat sesosok tinggi besar berdiri di pinggir tebing. Diam menghadap kawah.
tidak bergerak sama sekali. Andra menyalakan senter dan mencoba memanggil. "Halo, Mas? Pendaki juga?" Namun sosok itu tak menjawab. Saat cahaya senter mengenainya, sosok itu seketika menghilang. Andra tak bisa tidur malam itu. Pagi-pagi sekali, ia melanjutkan pendakian menuju puncak. Langit tampak mendung, tapi ia ingin segera menyelesaikan semuanya. Jalur semakin curam dan sunyi. Anehnya, ia merasa jalur itu semakin panjang, seakan tak kunjung sampai ke puncak. Padahal menurut peta dan pengalaman, jalur itu tak sepanjang ini. Hingga akhirnya, ia melihat sesosok wanita duduk membelakangi jalur. Rambutnya panjang, mengenakan pakaian putih lusuh, dan tubuhnya sedikit membungkuk. Andra mendekat perlahan dan bertanya, "Mbak, sendirian? Naik juga ke puncak?" Namun wanita itu tak menjawab. Saat Andra mencoba menyentuh bahunya, wanita itu perlahan menoleh. Wajah itu bukan wajah manusia. Wajah wanita itu tampak pucat, matanya hitam pekat tanpa bola mata, dan mulutnya ternanga lebar hingga ke telinga, seperti sobekan yang membentuk senyum yang mengerikan. Nafas Andra tercekat. Ia terjatuh mundur, terpeleset oleh batuan kecil di bawah kakinya. Saat ia jatuh, wanita itu tidak bergerak mendekat, tapi perlahan-lahan menghilang dalam kabut tebal yang tiba-tiba turun dari arah puncak. Suasana mendadak membeku. Bahkan angin pun seperti lenyap. Tak ada suara, tak ada gerak. Andra mencoba berdiri, lututnya gemetar. Ia menyadari sesuatu yang lebih aneh. Jejak langkahnya hilang. Tak ada tanda bahwa dia pernah berjalan di jalur itu. Bahkan ketika ia melihat ke belakang, jalur yang tadi dilaluinya sudah tertutup kabut dan hutan rapat yang sama sekali tak dikenalnya. Kompas dan GPS-nya hanya berputar-putar tak menentu. Seakan medan magnet di tempat itu kacau. Panik mulai menguasainya. Ia berlari ke arah manapun yang bisa ia jangkau, berharap menemukan penanda, batu, atau pohon yang familiar. Tapi semuanya tampak asing. Hutan itu seperti berubah. Kabutnya pekat, cahaya matahari tak mampu menembus. Lalu dari balik kabut, terdengar suara rintihan pelan. Suara itu seperti tangis seorang anak kecil, lirih dan pilu. Andra menoleh ke kiri, dan benar saja. Di bawah pohon besar, tampak seorang anak kecil duduk memeluk lutut. Rambutnya kusut, tubuhnya kotor penuh lumpur. Andra mendekat dengan hati-hati. "Dek, kamu kenapa? Tersesat juga?" Anak itu tak menjawab, tapi tiba-tiba ia menengadah perlahan. Dan dari balik rambutnya, matanya menatap lurus pada Andra. Bukan tatapan meminta tolong, tapi seperti memperingatkan. Lalu anak itu membuka mulutnya, dan dari dalam mulutnya keluar suara serak parau yang bukan milik anak-anak. "Kamu bukan yang pertama." Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar. Tanah berguncang dan kabut semakin pekat, seperti hendak menelan semua yang ada di situ. Andra mencoba berlari, tapi langkahnya seperti menapak lumpur. Berat, sulit digerakkan. Sementara dari balik pepohonan, mulai muncul siluet-siluet. Tubuh-tubuh tak utuh, beberapa tanpa kepala, yang berjalan pelan mendekatinya. Satu suara menggema dari balik kabut, berat dan dalam. "Selamat datang, pendaki terakhir." Andra terdiam. Kakinya membeku, bukan hanya oleh dingin, tapi oleh rasa takut yang menjalar hingga ke tulang belakangnya. Suara itu seolah menggema langsung di dalam kepalanya. Berat, dalam,
dan seperti berasal dari sesuatu yang sudah lama terkubur. Siluet-siluet itu semakin dekat. Ada yang tubuhnya membusuk, sebagian wajahnya hilang, ada pula yang hanya tinggal kerangka, berjalan terseok-seok dengan mata kosong, seolah menatap Andra, tapi juga menembusnya. Andra berusaha berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Bahkan napasnya sendiri terdengar asing. Dunia sekelilingnya seperti ditarik keluar dari kenyataan. Tiba-tiba, dari balik kerumunan makhluk-makhluk itu, muncullah sosok tinggi mengenakan jubah hitam. Wajahnya tak terlihat, tertutup kain lusuh seperti penutup kepala dukun. Di tangannya tergenggam sebuah tongkat kayu tua, dan dari lehernya tergantung kalung berbahan taring dan tulang kecil. Ia mengangkat tangan kirinya, dan makhluk-makhluk lain berhenti. Suasana menjadi hening. Hutan, kabut, bahkan waktu seolah ikut membeku. Lalu ia berbicara. Kau melewati batas manusia, tempat ini bukan untukmu. Andra tergagap, mencoba menjelaskan. Aku cuma mendaki, aku tersesat, aku enggak. Sosok berjubah itu mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Bukan tersesat, tapi dipanggil. Sekelebat bayangan melesat cepat di belakang Andra. Ia berbalik dan melihat tenda miliknya, berdiri kembali seperti semula, lengkap dengan peralatannya. Tapi anehnya, tubuhnya sendiri sedang tidur di dalam tenda itu. Matanya terbuka, menatap ke langit-langit tenda tanpa berkedip. Andra melangkah mundur, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Itu aku. Sosok berjubah melangkah mendekat. Suaranya bergema di setiap pohon, setiap batu, setiap helai kabut. Raga bisa kembali, tapi jiwa telah kami terima. Dan dalam sekejap, tanah di bawah kaki Andra terbuka, seperti lubang menganga tanpa dasar, menariknya ke dalam kehampaan yang tak berujung. Suara tawa, bukan hanya satu, tapi ratusan, menggema dari segala arah. Suara tangis, suara jerit, dan nyanyian kuno yang bercampur menjadi satu, mengiringi kejatuhannya. Saat cahaya terakhir menghilang dari pandangannya, Andra menyadari, ia tak pernah benar-benar sendirian di gunung ini. Sebab di setiap pendakian selalu ada yang menunggu. Tubuh Andra melayang dalam kehampaan. Tak ada atas, tak ada bawah. Hanya gelap pekat yang menelan segalanya. Tapi suara-suara itu tak pernah pergi. Tertawa, menangis, berbisik. Sesekali ada yang memanggil namanya dari kejauhan. Andra! Suara itu familiar, seperti suara ibunya. Lalu berubah jadi suara sahabatnya. Lalu jadi suara lain yang tak dikenalnya. Serak, parau, dan menakutkan. Tiba-tiba, gelap itu lenyap. Andra terbangun. Ia mendapati dirinya duduk di batu besar, di pinggir danau Segara Anak. Matahari bersinar, langit cerah, burung-burung terdengar berkicau. Semua tampak normal, terlalu normal. Ia menatap sekeliling. Tenda-tenda berdiri rapi, para pendaki lalu lalang. Namun satu hal ganjil, tak satu pun dari mereka menyapanya. Bahkan saat ia melambaikan tangan dan berteriak, mereka seolah tak melihatnya. Mereka berjalan menembus dirinya, seperti ia tak ada. Andra! Suara itu membuatnya menoleh cepat. Di seberang danau, seorang lelaki tua berdiri. Rambutnya panjang, mengenakan pakaian lusuh, dengan sorot mata tajam. Lelaki itu mengangkat tangan dan menunjuk Andra. Kau belum pulang? Katanya dengan suara berat. Andra mencoba melangkah. Tapi tanah di bawahnya bergetar. Sekali lagi dunia berputar. Pemandangan berubah cepat. Ia kembali di jalur sempit menuju puncak. Tapi kini suasananya gelap.
Kabut pekat, tak ada cahaya matahari. Hanya keremangan seperti senja yang tak berakhir. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul bayangan sosok-sosok pendaki. Mereka berjalan pelan, wajahnya pucat, tubuhnya compang-camping. Mereka menatap Andra dengan pandangan kosong. Seorang wanita muda mendekat. Wajahnya familiar. Ia tersenyum, tapi senyum itu kaku, menyeramkan. "Kami juga pernah ke sini," katanya. "Kami juga tak percaya." Satu persatu, sosok-sosok itu mengelilingi Andra, dan semuanya berkata bersamaan, "Kita adalah para pendaki terakhir." Lalu, semuanya hening. Angin berhenti. Kabut menyelimuti seluruh pandangan, dan suara langkah, pelan, namun pasti, terdengar dari arah belakang Andra. 1, 2, 3, semakin dekat. Tanpa berani menoleh, Andra hanya bisa berdiri membeku. Dan dari belakangnya, suara lirih menggema. "Sekarang giliranmu." Andra mencoba menoleh, perlahan. Lehernya terasa berat, seperti dipaksa untuk tetap melihat ke depan. Tapi dorongan rasa takut bercampur penasaran membuatnya berani. Ia menoleh, dan di sana, tepat di belakangnya, berdiri sesosok makhluk tinggi, kurus, dan berbalut kabut. Wajahnya tak berbentuk, hanya rongga hitam di tempat mata dan mulut, seolah tidak pernah memiliki wajah. Namun dari rongga itu, terdengar suara desis seperti ribuan ular berbisik serempak. Makhluk itu mengangkat tangannya, memanjang, seperti tangan manusia yang ditarik paksa hingga 4 kali lipat panjangnya. Jari-jarinya runcing, dan pada setiap ujungnya, meneteskan darah hitam pekat. Perlahan, tangan itu menyentuh dada Andra. Dan seketika, seluruh tubuhnya terasa beku. Dingin menusuk dari kulit hingga ke tulang belakang. Napasnya tercekat, pandangannya menggelap. Namun anehnya, bukan kematian yang datang, tapi kenangan. Andra melihat kilas balik saat ia pertama kali mendaki gunung bersama ayahnya. Saat ia tersesat di lau dan merasa dilindungi entitas tak kasat mata. Saat ia mendaki Semeru dan hampir jatuh, tapi ditolong seseorang yang tak pernah ia temui lagi. Semua itu seperti potongan-potongan teka-teki, dan semuanya mengarah ke satu hal. Ia telah dipilih sejak lama. Makhluk itu berkata dalam bahasa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun Andra memahaminya. "Kau adalah jembatan. Kau akan membuka jalan bagi mereka yang tersembunyi untuk berjalan di antara yang hidup." Andra mencoba berontak. Ia menjerit dalam pikirannya. Ia bukan apa-apa. Ia hanya manusia biasa. Ia hanya pendaki. Namun tiba-tiba tubuhnya terasa ringan. Ia membuka mata. Dan ia sudah berada di puncak Rinjani. Langit bersih, mentari bersinar lembut, tapi puncak itu kosong. Tak ada satupun pendaki lain, tak ada suara burung, tak ada angin, hanya suara degup jantungnya sendiri. Ia melihat ke bawah, dan di lereng banyak tenda berwarna-warni. Para pendaki sedang makan, tertawa, bercanda, tapi dari tempatnya berdiri, Andra bisa melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh mereka. Bayangan. Dan salah satu dari bayangan itu menoleh ke arah Andra. Ia tersenyum, bukan senyum manusia, lalu berbisik, "Terima kasih, penjaga jalur telah kembali." Dan tiba-tiba tubuh Andra mulai menghilang.
ujung-ujung jari, lengan, kaki, kemudian wajahnya. Ia merasa seperti larut menjadi kabut itu sendiri. Ia berusaha menjerit, tapi suaranya kini bukan miliknya lagi. Karena kini ia bukan lagi pendaki. Ia adalah bagian dari Rinjani. Sejak hari itu, nama Andra tak pernah lagi muncul dalam laporan pendakian. Tak ada yang mencatat waktu kembalinya. Tak ada yang melihat jejaknya menurun. Bahkan, tim SAR yang menyisir jalur selama berhari-hari tak menemukan satupun petunjuk keberadaannya. Tenda, logistik, hingga jejak kakinya seolah tak pernah ada. Namun kisahnya tak benar-benar hilang. Beberapa pendaki yang naik setelah musim itu mulai menceritakan hal-hal aneh tentang bisikan yang memanggil nama, suara langkah yang mengikuti di jalur sempit, dan sesosok pria muda berdiri di puncak Rinjani menjelang senja, sendirian, diam, dan menatap ke arah mereka. Konon, jika kau cukup lama menatap kabut di atas pelawangan, kau bisa melihat siluetnya. Konon, jika kau mendaki seorang diri, suara langkah kedua akan terdengar di belakangmu, meski tak ada siapa-siapa. Dan konon, jika kau mendengar seseorang berbisik dari balik kabut, sudah waktunya, maka kau mungkin telah melangkah terlalu jauh ke jalur yang seharusnya tak dilalui. Karena di Gunung Rinjani ada jalur lain, bukan jalur manusia. Jalur mereka yang dipilih, mereka yang hilang, dan mereka yang kini menjaga. Dan Andra adalah yang terakhir. Atau mungkin yang berikutnya adalah kamu. Dan kisah pun berakhir.